Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Matsaneka MTSN 2 Kota Blitar. Perkenalkan, nama saya Bu Aziza, Guru BK MTSN 2 Kota Blitar. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenal apa itu BK, Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Oke ya, jadi apa sih bimbingan konseling? Tentu anak-anak kelas 7 belum paham ya apa itu bimbingan konseling, karena layanan bimbingan konseling ini tidak ada di SD ataupun di MI. Jadi bimbingan konseling ini mulai diberikan di tingkat SMP, MTS, hingga perguruan tinggi seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari kita berkenalan dengan BK. Jadi BK itu terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan sendiri bermakna proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seseorang atau kelompok dalam memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang diri dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan konseling maknanya usaha membantu konseli atau klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus. Jadi, yang dimaksud BK di sekolah adalah suatu bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Apa sih fungsinya BK? Yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu pemahaman diri serta pemahaman lingkungan. Dengan adanya BK diharapkan anak-anak akan terbantu untuk memahami dirinya sendiri serta memahami lingkungan. Yang kedua ada fungsi preventif, yaitu fungsi pencegahan untuk mencegah diri kita ke arah negatif atau destruktif sehingga menghambat cita-cita anak-anak sekalian. Yang ketiga ada fungsi pengembangan, yaitu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita masing-masing, karena setiap orang itu pasti diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas kita di dunia adalah untuk menemukan, menggali potensi itu dan mengembangkannya. Fungsi selanjutnya yaitu penyembuhan. Setiap orang pasti memiliki masalah. Anak-anak tentu pernah merasa pusing, merasa stres, merasa tertekan. Nah, dengan adanya layanan BK di sekolah ini sebagai fungsi penyembuhan untuk membantu anak-anak agar lebih optimal dalam belajar mengajar, dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada juga fungsi penyaluran, yaitu BK sebagai fungsi penyaluran. Nantinya ada penyaluran minat, kemudian karir, kemudian pendidikan lanjutan, anak-anak nantinya mau sekolah kemana, nah itu fungsi penyaluran. Lalu juga ada fungsi perbaikan. Nah, kita pasti pernah memiliki kesalahan ya, setiap orang itu tempatnya hilaf. Namun kita juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Bersama BK nanti kita akan menganalisis diri sendiri. Apa salah saya, kemudian menemukan solusi untuk diri sebagai arah perbaikan. Dan juga ada fungsi pemeliharaan. Apa-apa yang sudah baik, sikap, perilaku siswa itu untuk dipelihara agar tetap terjaga kebaikan tersebut.
Nah, apa sih bidang layanan BK di sekolah? Yang pertama ada layanan bimbingan pribadi, membantu peserta didik untuk mewujudkan pribadi yang takwa, mandiri, dan bertanggung jawab. Layanan bimbingan pribadi ini lebih menggali ke dalam diri kita. Nah, apa sih yang ada dalam diri anak-anak? Anak-anak itu memiliki potensi apa, kelemahannya apa, kekuatannya apa, sehingga dengan mengenal pribadinya diharapkan anak-anak dapat memaksimalkan potensi, meminimalisir kelemahan sehingga bisa mencapai cita-citanya, dan yang lebih tinggi tujuannya adalah untuk bertakwa, menjadi anak mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian ada layanan bimbingan sosial, yaitu berkaitan dengan interaksi dengan orang lain, membantu siswa dalam memahami, menilai, dan mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada layanan bimbingan belajar, membantu peserta didik untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan. Setiap tahap perkembangan kita, apakah itu mulai balita, kemudian anak-anak, remaja, hingga dewasa, dan lanjut usia atau tua, itu memiliki tahap-tahap perkembangan. Nah, dengan bersama BK, kita akan mengetahui tugas perkembangan saya selama di madrasah sanawiyah ini tuh apa sih yang harus saya capai, yang harus saya lakukan sehingga saya bisa menjadi pribadi yang sehat secara zahir dan batin. Lalu ada layanan bimbingan karir, yaitu membantu peserta didik untuk mewujudkan pribadi pekerja yang produktif. Nantinya kita akan kenalkan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada di masyarakat, gambarannya seperti apa, sehingga anak-anak kalau sudah memiliki cita-cita akan memiliki langkah-langkah yang jelas. Tujuannya mau kemana, meneruskan sekolah kemana, sehingga diharapkan dapat mencapai cita-citanya. Asas-asas BK. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi dalam BK itu jika anak-anak konsultasi kepada kami itu ada asas kerahasiaan. Data-data yang digunakan itu tidak akan digunakan untuk hal yang merugikan, hanya akan kita gunakan untuk demi kebaikan anak-anak. Kemudian ada asas kesukarelaan, yaitu atas dasar rela melakukan konsultasi tersebut. Kemudian ada asas keterbukaan, karena jika tidak terbuka, maka tidak akan ada solusi yang tepat untuk anak-anak. Lalu ada asas kegiatan, kemudian asas kemandirian. Tujuannya adalah untuk mencapai pribadi yang mandiri. Lalu ada asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan kasus jika BK sudah dirasa tidak cukup kompeten untuk menangani masalah anak-anak, misalnya masalah yang lebih berat, maka kita akan bekerja sama dengan ahli-ahli lain. Kemudian ada asas tuturi handayani. Oke. Strategi layanan bimbingan dan konseling. Jadi nantinya berdasarkan jumlah individu, kita ada yang namanya layanan individual, yaitu layanan secara pribadi. Misalnya Bu Azza dengan seorang siswa, hanya berdua saja seperti itu. Kemudian ada namanya layanan kelompok, yaitu dengan beberapa orang. Ada juga layanan klasikal, yaitu satu kelas, layanan yang diberikan kepada satu kelas. Juga ada layanan kelas besar atau lintas kelas. Jenis dan intensitas masalah. Ada bimbingan, yaitu proses untuk mengarahkan atau bersama-sama untuk belajar. Kemudian ada konseling yang lebih ke pengentasan masalah, dan juga ada advokasi, pendampingan. Cara komunikasi ada daring, ada tatap muka atau media.
Untuk sementara ini, selama pandemi COVID-19 dan kita mengikuti aturan pemerintah, maka kita masih melakukan layanan bimbingan konseling secara daring. Terus program BK itu apa saja sih dan diperoleh dari mana? Jadi program BK itu lebih fleksibel, tidak seperti mata pelajaran lain yang kompetensinya sudah ditentukan secara nasional, harus menyelesaikan materi ini. Namun dalam BK itu khusus, yaitu lebih fleksibel sesuai dengan masalah yang dihadapi anak-anak di madrasah tersebut. Pertama, kita melakukan assessment atau identifikasi. Nantinya kita akan memberikan angket-angket. Anak-anak akan mendapatkan buku pribadi siswa. Di dalamnya ada angket daftar cek masalah. Nah, nanti anak-anak silakan mengisi dengan jujur. Tidak perlu takut saat mengisinya, karena tidak ada nilai angkanya. Nah, yang kita harapkan adalah kejujuran anak-anak agar kita semua mendapatkan solusi untuk pembelajaran yang lebih efektif bagi anak-anak. Terus dari data assessment tadi, masalah kalian apa, itu kalian ungkapkan melalui angket, lalu kita analisis. Oh, ternyata di kelas 7A ini masalah yang lebih dominan adalah misalnya tentang cara belajar efektif. Mereka tidak tahu. Nah, misalnya di kelas 7B itu lebih ke motivasi belajar, lebih semangat apa. Nah, seperti itu. Itu nantinya kita analisis. Setelah kita analisis, akan kita tentukan, kita buat yang namanya ada layanan dasar, yaitu layanan orientasi, pemberian informasi, kemudian ada layanan peminatan dan perencanaan individual, serta layanan responsif berupa konseling misalnya. Nah, ini semua untuk pengembangan peserta didik. Oke, jadi sudah tahu ya tentang apa itu BK? Sudah ada gambaran tentang BK? Sudah paham? Ya, jadi BK itu bukan polisi siswa, tapi BK adalah sahabat siswa untuk mengungkap diri bersama-sama dari dalam diri anak sendiri, mengungkap dirinya untuk mengetahui potensi-potensinya agar lebih berkembang dan berprestasi. Nah, kalau sudah paham apa itu BK, silahkan anak-anak menulis pemahamanmu tentang BK dengan bahasamu sendiri ya, BK itu apa, di kolom komentar. Jangan lupa kasih nama, kelas, dan nomor absen. Sebelum berakhir, kita kenalan dulu yuk dengan guru BK MTSN 2 Kota Blitar. Nah, ini guru-guru MTSN 2 Kota Blitar. Yang pertama ada Bu Badria Al-Arifah, itu adalah koordinator BK. Lalu ada Bu Nur Aziza, saya sendiri. Dan BK adalah sahabat siswa. Anak-anak tidak perlu takut, tidak perlu canggung. Yang terpenting dalam BK adalah keterbukaan. Jujur seperti itu ya. Oke, kita sudah kenalan dengan guru BK, gantian kalian ya yang kenalan biar kita sama-sama kenal. Nanti Bu Aziza akan share Google Form di grup WA BK. Nah, anak-anak silakan mengisi identitas kalian, kemudian kalian siapkan foto terbaru kalian agar kita saling mengenal. Meski belum tatap muka, namun kita bisa tahu, oh ini yang namanya Ayu, ini yang namanya Putra, seperti itu. Jangan lupa tulis komentar pemahaman kalian tentang apa itu BK. Kasih nama dan nomor absen di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lain kali. Semoga tetap sehat walafiat, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.